Yes, doa publik terkabulkah? Resmi diputuskan tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir putuskan ambil langkah super gemilang kayak gini. Setelah timnas Indonesia gagal lolos fase grup Piala Asia U20 2025 di bawah asuhan Indra Syafri. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Wah, ini apa yang sebenarnya langkah Pak Erick? Benarkah akhirnya Coach Indra dipecat dan digantikan sosok sensasional ini? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Ternyata timnas Indonesia U20 tetap bisa lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 meski 2 kali kalah dari timnas Iran dan Uzbekistan. Satu syarat mudah ini jadi alasan besarnya. Fans timnas bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Indonesia lolos fase grup bahkan ke Piala Dunia U20 2025? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Nah gini dong, mantap. Coach Justin akhirnya desak PSSI untuk segera pecat Coach Indra Syafri dari kursi pelatih timnas U20 Indonesia. Tepat setelah kekalahan telak dari Uzbekistan tadi malam dan penampilan buruk selama berlaga di ajang Piala Asia U20 2025. Bahkan tak ragu soroti filosofi bermain Coach Indra yang melenceng jauh dari yang diusung PSSI. Wah ini, apakah desakan besar ini akan didengar PSSI? Atau malah dianggap angin lalu semata? Bisa langsung trending 1 di Asia. Media ternama Asia mendadak bandingkan kegagalan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 dengan pencapaian gemilang Shin Tae-yong di edisi 2023. Soroti perbedaan taktik, mentalitas, dan hasil akhir yang begitu kontras. Belum lagi skuad U20 2023 pakai pemain full lokal, sedangkan 2025 sudah ada pemain diaspora. Simak berita selengkapnya berikut ini. Breaking news yang bikin bahagia. Info A1 terbaru hari ini langsung dari sumber terpercaya. Asisten pelatih timnas, Denny Lanzat akhirnya beri bocoran mengejutkan soal kabar terbaru Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia. Ungkap detail yang sebelumnya belum pernah diketahui publik. Langsung bisa picu spekulasi besar di kalangan fans timnas. Apakah gelandang berbakat ini akan langsung debut di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang? Temukan jawabannya hanya di sini. Bisa langsung bikin geger fans timnas. Jens Raven mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini. Setelah timnas Indonesia U20 kalah memalukan dari Uzbekistan tadi malam. Bahkan tak disangka sampai singgung satu hal sensitif ini di hadapan media. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Kok bisa? Penasaran apa yang dikatakan Jens Raven? Temukan jawabannya hanya di sini. Kejutan besar bikin gempar. Inilah 3 calon pelatih timnas Indonesia U20 yang bisa gantikan Indra Syafri jika dipecat oleh PSSI. Tak disangka nomor 1 yang ternyata legenda Barcelona yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Siapa saja ketiga sosok tersebut? Dan apakah 3 nama besar ini mampu mengubah nasib timnas U20 yang kini terpuruk menuju ke puncak kejayaan? Sebelum masuk ke berita timnas Indonesia hari ini dia tambahan informasi khusus penikmat channel Garuda Scudetto hasil dari beberapa pertandingan big match di Liga-Liga Eropa tadi malam. Yang pertama dari Liga Premier Inggris, pemuncak klasemen Liverpool berhasil meraih 3 poin di kandang sendiri atas tamunya Wolves dengan skor akhir 2-1. 2 gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz di menit 15 dan Muhammad Salah di menit 37. Sedangkan 1 gol balasan Wolves dicetak Matheus Cunha di menit 67. Sedangkan di pertandingan lain, Manchester United kembali harus menelan kekalahan kesekian kalinya musim ini dari lawatannya ke Tottenham. Man United kalah tipis 0-1 di laga ini dengan gol dicetak oleh James Maddison di menit 13.
Kemudian pindah ke Liga Belanda, ada duel seru dari pemain Timnas Indonesia, yakni Tom Haaien versus Calvin Verdonk. Keduanya tampil impresif dengan masing-masing membantu timnya Almere City dan NEC Nijmegen raih hasil imbang 2-2. Gol dari Almere City dicetak oleh Ricardo Versus di menit 45 dan Hamdi Akujobi di menit 74. Sedangkan gol Nijmegen dicetak oleh Sami Oasisa di menit 3 dan Vito van Kroij di menit akhir 94. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, doa publik terkabulkah? Resmi diputuskan tepat tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir putuskan ambil langkah super gemilang kayak gini. Setelah Timnas Indonesia gagal lolos fase grup Piala Asia U20 2025 di bawah asuhan Indra Syafri. Semuanya bisa auto bahagia mendengarnya. Wah ini, apa yang sebenarnya langkah Pak Erick? Benarkah akhirnya Coach Indra dipecat dan digantikan sosok sensasional ini? Simak fakta selengkapnya hanya di sini. Timnas U20 Indonesia resmi tersingkir dari Piala Asia U20 2025 setelah menelan kekalahan kedua di fase grup. Kepastian ini terjadi setelah Garuda Nusantara takluk 1-3 dari Uzbekistan dalam pertandingan kedua grup C yang berlangsung di Shenzhen Youth Football tadi malam waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia secara matematis tidak bisa lolos ke perempat final. Uzbekistan dan Iran sudah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sehingga Indonesia tidak mungkin mengejar meskipun masih menyisakan 1 laga melawan Yaman. Pada hari yang sama, Iran sukses menghancurkan Yaman 6-0, mempertegas dominasi mereka di grup ini. Menanggapi hasil buruk ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak banyak berkomentar. Ia lebih menyoroti bahwa pengalaman ini harus menjadi pelajaran berharga bagi Garuda Nusantara. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20 Uzbekistan, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. Ia juga menyoroti bagaimana Jens Raven dan kawan-kawan sempat memberikan perlawanan, tetapi akhirnya harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jens Raven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1 tambahnya. Meski tersingkir lebih awal, Erick Thohir menegaskan bahwa program pengembangan Timnas U20 akan tetap dijaga. Menurutnya, generasi ini akan menjadi tulang punggung Timnas senior di masa depan. Program Timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi Timnas senior, tutupnya. Setelah dipastikan tersingkir, Timnas Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan terakhir melawan Yaman yang akan digelar pada 19 Februari 2025 mendatang. Laga ini sudah tidak menentukan bagi kedua tim mengingat Yaman juga telah kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya. Menariknya, Indonesia dan Yaman pernah bertemu di fase kualifikasi Piala Asia U20 2025, di mana pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Kini keduanya hanya akan bermain untuk menjaga harga diri di pertandingan terakhir. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih. Ternyata Timnas Indonesia U20 tetap bisa lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025 meski 2 kali kalah dari Timnas Iran dan Uzbekistan. Satu syarat mudah ini jadi alasan besarnya. Fans Timnas bisa sangat bahagia mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Indonesia lolos fase grup bahkan ke Piala Dunia U20 2025? Tonton video hingga akhir dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri sebelumnya dipastikan gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025 setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Setelah kalah dari Iran di laga pertama, Garuda Muda kembali tumbang dari Uzbekistan. Meski begitu, Indonesia ternyata masih bisa lolos ke babak perempat final jika salah satu dari Uzbekistan atau Iran mengundurkan diri dari turnamen. Pada laga kontra Uzbekistan, Garuda Muda sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit.
Menit ke-21, Uzbekistan membuka keunggulan lewat sundulan Muhammadali Urinboev yang menerima umpan silang dari Said Honkamidov. Menit ke-23, Indonesia langsung membalas. Jens Raven berhasil mencetak gol usai memanfaatkan umpan terobosan Marcelinus Amaola. Namun, Indonesia gagal mempertahankan skor imbang hingga akhir laga. Menit ke-47, Uzbekistan kembali unggul lewat tembakan keras Abdugafur Haidarov. Menit ke-63, sundulan Saidumarkon Said Nurulayev memastikan kemenangan 3-1 untuk Uzbekistan. Dengan hasil ini, Indonesia dan Yaman sama-sama belum meraih poin dalam 2 laga, sementara Iran dan Uzbekistan sudah mengantongi tiket perempat final. Meskipun secara matematis Indonesia sudah tersingkir, Garuda Muda masih bisa melangkah ke babak 8 besar jika terjadi skenario yang tak terduga. Yakni Uzbekistan atau Iran memutuskan untuk mundur dari turnamen karena alasan tertentu seperti faktor non-teknis atau situasi internal tim. Jika salah satu dari mereka mundur, maka peringkat ketiga grup berpotensi menggantikan posisi mereka di perempat final. Indonesia akan menghadapi Yaman pada laga terakhir grup C, Rabu mendatang. Meskipun laga ini tidak menentukan kelolosan ke perempat final berdasarkan hasil pertandingan, Garuda Muda tetap harus tampil maksimal untuk meraih kemenangan pertama di turnamen ini. Kemenangan atas Yaman bisa menjadi modal positif bagi generasi muda Indonesia untuk menatap turnamen-turnamen selanjutnya sambil menunggu kemungkinan Iran atau Uzbekistan mundur dari turnamen. Nah gini dong mantap. Coach Justin akhirnya desak PSSI untuk segera pecat Coach Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas U20 Indonesia. Tepat setelah kekalahan telak dari Uzbekistan tadi malam dan penampilan buruk selama berlaga di ajang Piala Asia U20 2025. Bahkan tak ragu soroti filosofi bermain Coach Indra yang melencengah jauh dari yang diusung PSSI. Wah ini, apakah desakan besar ini akan didengar PSSI? Atau malah dianggap angin lalu semata? Performa buruk Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025 menuai banyak kritik. Tim asuhan Indra Syafri gagal meraih 1 pun poin setelah menelan 2 kekalahan telak berturut-turut, masing-masing dengan skor 0-3 dari Iran dan 1-3 dari Uzbekistan. Hasil buruk ini membuat banyak pihak mempertanyakan kualitas kepelatihan Indra Syafri. Salah satunya adalah pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin, yang terang-terangan meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20. Dalam komentarnya yang disampaikan kepada media, Coach Justin menilai bahwa kegagalan Timnas U20 untuk bersaing di Piala Asia U20 2025 bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kualitas pemain, tetapi juga oleh kesalahan dalam strategi dan kepemimpinan yang diterapkan oleh Indra Syafri. Menurut Coach Justin, dengan hasil yang sangat mengecewakan ini, sudah saatnya bagi PSSI untuk melakukan evaluasi. Coach Justin dengan tegas meminta PSSI untuk segera memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 dan mencari pengganti yang lebih mampu membawa Indonesia kembali ke jalur kemenangan. Beberapa pihak juga mengingatkan bahwa PSSI harus segera mengambil langkah konkret agar Indonesia dapat membangun kembali tim yang kompetitif untuk ajang-ajang mendatang. PSSI perlu lebih cermat dalam memilih pelatih yang memiliki kualitas dan pengalaman yang mumpuni dalam menangani timnas. Coach Justin juga menilai bahwa persiapan timnas U20 di bawah Indra Syafri terlihat kurang maksimal. Gaya main yang diusung Indra Syafri yakni counter attack tidak sesuai dengan filosofi bermain timnas Indonesia. Menurutnya Indonesia lebih bagus jika bermain menyerang dan kuasai ball possession, bukan bertahan. Banyak yang berharap bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan Piala Dunia U20 yang akan datang, Indonesia perlu melakukan persiapan matang untuk memiliki peluang lebih baik. Dengan hasil buruk ini, tekanan terhadap Indra Syafri semakin besar. Kini banyak yang menantikan apakah PSSI akan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelatih Timnas U20 tersebut ataukah akan memberikan kesempatan lebih untuk memperbaiki kinerjanya.
bisa langsung trending 1 di Asia. Media ternama Asia mendadak bandingkan kegagalan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 dengan pencapaian gemilang Shin Tae-yong di edisi 2023. Soroti perbedaan taktik, mentalitas, dan hasil akhir yang begitu kontras. Belum lagi skuad U20 2023 pakai pemain full lokal, sedangkan 2025 sudah ada pemain diaspora. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kegagalan Indra Syafri membawa timnas Indonesia U20 meraih 1 pun poin di Piala Asia U20 2025 menjadi sorotan tajam media-media Asia. Apalagi dalam ajang ini, skuad Garuda Nusantara diperkuat pemain naturalisasi, tetapi tetap gagal bersaing di fase grup. Hal ini semakin kontras jika dibandingkan dengan pencapaian Shin Tae-yong di edisi Piala Asia U20 2023, di mana ia sukses mengumpulkan 4 poin hanya dengan pemain lokal. Harapan tinggi disematkan pada timnas U20 asuhan Indra Syafri. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi, Indonesia seharusnya mampu bersaing lebih baik di grup mereka. Namun hasil di lapangan justru mengecewakan, kalah 0-3 dari Iran di laga pertama dan kalah 1-3 dari Uzbekistan di laga kedua. Bahkan terancam pulang tanpa poin meski masih menyisakan 1 pertandingan melawan Yaman. Performa buruk ini semakin mencoreng catatan Indra Syafri. Dengan komposisi pemain yang lebih kuat dibanding 2023, Indonesia justru mengalami penurunan drastis dibandingkan era Shin Tae-yong. 2 tahun sebelumnya di Piala Asia U20 2023, Shin Tae-yong mampu membawa timnas Indonesia tampil kompetitif di grup berat, meski hanya mengandalkan pemain lokal. Meski kalah dari Irak di laga pertama, Indonesia bangkit di laga kedua melawan Suriah. Kemenangan atas Suriah berkat gol Hoki Caraka membawa harapan lolos ke fase berikutnya. Di laga terakhir, Indonesia sukses menahan imbang Uzbekistan, sebuah pencapaian luar biasa karena Uzbekistan saat itu menjadi tuan rumah dan akhirnya juara turnamen. Total 4 poin dikumpulkan Indonesia di fase grup meski akhirnya gagal lolos karena selisih gol. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan skuad Indra Syafri saat ini yang sudah dipastikan tersingkir setelah 2 kekalahan beruntun dan 0 poin. Melihat perbandingan ini, banyak media Asia mulai mempertanyakan kemampuan Indra Syafri dalam menangani timnas U20, terutama dengan kehadiran pemain naturalisasi yang seharusnya meningkatkan kualitas tim. Sementara itu, nama Shin Tae-yong kembali dielu-elukan karena terbukti mampu membawa Indonesia bersaing lebih baik hanya dengan pemain lokal. Breaking news yang bikin bahagia. Info A1 terbaru hari ini langsung dari sumber terpercaya. Asisten pelatih timnas, Denny Lanzat akhirnya beri bocoran mengejutkan soal kabar terbaru Jairo Riedewald gabung timnas Indonesia. Ungkap detail yang sebelumnya belum pernah diketahui publik. Langsung bisa picu spekulasi besar di kalangan fans timnas. Apakah gelandang berbakat ini akan langsung debut di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang? Temukan jawabannya hanya di sini. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzat memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Jairo Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Nama Jairo Riedewald belakangan santer disebut sebagai salah satu pemain yang akan menjalani naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Lanzat sendiri menyatakan pihaknya terbuka dengan kehadiran Riedewald. Jika keputusan ada di tangan kami, tentu kami ingin dia bergabung, kata Denny Lanzat dikutip dari Football Premier. Ex-pemain Feyenoord itu juga menegaskan bahwa Riedewald akan diterima dengan baik di dalam tim. Dia diterima lanjutnya. Meskipun Lanzat menilai skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup solid, ia tetap membuka peluang bagi tambahan pemain baru. Saat ini pemilihan pemain sudah cukup baik, mereka telah tampil dengan bagus sejauh ini. Namun, jika ada tambahan pemain, tentu akan diterima dengan baik. Pemain yang bermain di luar negeri bisa menjadi nilai tambah bagi tim kami, ujar Lanzat. Jairo Riedewald adalah seorang gelandang berusia 28 tahun yang kini membela klub Royal Antwerp di Liga Belgia. Sebelumnya, ia bermain di Premier League bersama Crystal Palace sejak 2017.
Jairo juga merupakan lulusan Akademi Ajax dan pernah memperkuat tim utama Ajax Amsterdam. Jairo memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang merupakan blasteran Belanda Indonesia. Sementara dari ayahnya, ia memiliki darah Suriname. Jairo sebelumnya telah mencatat 3 caps bersama timnas Belanda, tetapi masih bisa membela timnas Indonesia berkat regulasi FIFA. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di Eropa dan pernah bermain di Premier League serta Eredivisie, kehadirannya bisa memperkuat lini tengah Garuda. Sekarang, tinggal menunggu keputusan resmi dari PSSI dan Jairo sendiri akankah ia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia. Bisa langsung bikin geger fans timnas. Jens Raven mendadak bikin pernyataan mengejutkan kayak gini. Setelah timnas Indonesia U20 kalah memalukan dari Uzbekistan tadi malam. Bahkan tak disangka sampai singgung satu hal sensitif ini di hadapan media. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Kok bisa? Penasaran apa yang dikatakan Jens Raven? Temukan jawabannya hanya di sini. Penyerang timnas U20 Indonesia Jens Raven menilai kekalahan dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U20 2025 sebagai pengalaman berharga bagi timnya. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-3. Hasil ini memastikan Indonesia gagal melaju ke fase gugur. Menurut Raven, Indonesia sebenarnya tampil cukup baik, tetapi Uzbekistan menunjukkan permainan yang lebih unggul. Ini pengalaman berharga bagi kami untuk bermain di level ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain atas kerja keras mereka hari ini. Ini pertandingan yang sulit, tetapi kami masih punya satu laga tersisa sebelum turnamen ini berakhir, ujar Raven. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada tim pelatih dan staf atas usaha mereka dalam mempersiapkan tim. Saya pikir kami bermain cukup baik, tapi mereka lebih bagus. Saat kami melakukan kesalahan, mereka langsung menghukum kami dengan gol. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami, lanjutnya. Indonesia mampu menahan Uzbekistan dengan skor 1-1 hingga akhir babak pertama. Namun memasuki babak kedua, gawang yang dijaga Ikram Al-Ghifari kebobolan 2 gol tambahan sehingga Garuda Nusantara harus menyerah dengan skor 1-3. Dengan hasil ini Indonesia resmi tersingkir dari Piala Asia U20 2025 setelah mengalami 2 kekalahan beruntun sebelumnya takluk 0-3 dari Iran di laga pertama. Meskipun sudah dipastikan tersingkir, Indonesia masih menyisakan 1 pertandingan melawan Yaman pada Rabu mendatang. Namun laga ini tidak akan mempengaruhi status kedua tim yang sudah dipastikan gagal melaju ke fase selanjutnya. Jens Raven berharap seluruh pemain tetap fokus dan mempersiapkan diri dengan baik untuk laga tersebut. Saya pikir seluruh pemain perlu melakukan pemulihan dengan baik dan tetap menatap ke depan. Ini bukan satu-satunya kesempatan kami. Kami masih muda dan akan memiliki peluang lainnya di masa depan, tutup Raven. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C tanpa raihan poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Indra Syafri memiliki selisih gol -2 dan sudah tidak memiliki peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Kejutan besar bikin gempar. Inilah 3 calon pelatih timnas Indonesia U20 yang bisa gantikan Indra Syafri jika dipecat oleh PSSI. Tak disangka nomor 1 yang ternyata legenda Barcelona yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Siapa saja ketiga sosok tersebut? Dan apakah 3 nama besar ini mampu mengubah nasib timnas U20 yang kini terpuruk menuju ke puncak kejayaan? Masa depan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 mulai dipertanyakan setelah kegagalan timnya di Piala Asia U20 2025. Target yang ditetapkan PSSI, yakni lolos ke perempat final, tak mampu dicapai oleh Garuda Nusantara. Dalam 2 laga awal fase grup, timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan telak, yakni 0-3 dari Iran U20 dan 1-3 dari Uzbekistan U20.
Hasil ini memastikan Indonesia tersingkir lebih awal dan membuat posisi Indra Syafri berada di ujung tanduk. Kondisi ini mengingatkan publik pada kasus Shin Tae-yong yang kehilangan jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia Senior setelah gagal membawa tim lolos ke semifinal Piala AFF tahun 2024. Jika PSSI benar-benar memutuskan untuk mengganti Indra Syafri, siapa sosok yang paling cocok untuk menjadi pelatih baru Timnas U20? Berikut adalah 3 kandidat yang berpeluang menggantikan Indra Syafri jika ia dipecat. 3. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto merupakan salah satu nama yang layak dipertimbangkan. Saat ini ia menjabat sebagai pelatih khusus striker di Timnas Indonesia U20 sehingga sudah mengenal para pemain dengan baik. Selain itu, pengalaman Kurniawan di dunia kepelatihan juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi pelatih kepala Sabah FC di Liga Super Malaysia. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih di berbagai tim, seperti Timnas Indonesia U23, Timnas Senior, dan Tim Muda Komo 1907. Dengan pengalaman ini, Kurniawan Dwi Yulianto bisa menjadi opsi terbaik untuk menangani Timnas Indonesia U20. 2. Nova Arianto. Nova Arianto yang saat ini menangani Timnas Indonesia U17 juga berpotensi naik kelas menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia U17 tampil cukup solid, berhasil meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024 dan lolos ke Piala Asia U17 2025. April 2025, Nova Arianto akan memimpin Timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Jika mampu mencapai perempat final, Indonesia otomatis akan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Selain itu, sebagian besar pemain U17 akan naik ke U20, sehingga masuk akal jika Nova Arianto ikut naik menjadi pelatih Timnas U20. Ia sudah mengenal karakter para pemain muda ini yang bisa menjadi tulang punggung Garuda Nusantara di masa depan. 1. Winston Bogarde. Nama Winston Bogarde juga masuk dalam daftar calon pelatih Timnas Indonesia U20. Bogarde adalah mantan bek tangguh yang pernah bermain untuk Barcelona dan memiliki pengalaman kepelatihan yang cukup panjang di Eropa. Karir kepelatihannya dimulai pada 2008 sebagai pelatih FC Volendam U18. Kemudian, ia melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih di Ajax Amsterdam U21. Pada 2020 hingga 2022, Bogarde bekerja sebagai asisten pelatih di Ajax Amsterdam Senior, mendampingi Erik ten Hag. Kemudian, pada 2023, ia juga menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor selama 3 bulan. Koneksi Bogarde dengan Patrick Kluivert yang saat ini menangani Timnas Indonesia Senior bisa menjadi faktor penting dalam pemilihan pelatih baru. Kehadiran Bogarde dinilai bisa memberikan pendekatan taktis baru bagi Garuda Nusantara. Kini menarik untuk ditunggu apakah Indra Syafri akan tetap dipertahankan ataukah PSSI benar-benar akan menunjuk pelatih baru untuk membawa Timnas Indonesia U20 ke level yang lebih tinggi.